Aku mau undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Sama-sama kita mau menyembah, kita mau memuji Tuhan kita di tempat ini. Dia Tuhan yang sungguh sayang sama kita semua. Dia gak sabar untuk ketemu sama kita semua. Dia rindu untuk melakukan banyak perkara dalam kehidupan kita. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari ucapkan syukur kita. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau terus bersyukur sama Engkau Tuhan, karena Engkau yang pegang kehidupan kami Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Engkau Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau terus ucapkan syukur kami Tuhan, karena Engkau Allah yang pegang kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami akan baik adanya Tuhan, karena kami punya Tuhan yang sungguh luar biasa, karena kami punya Tuhan yang sungguh hebat, namanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu.
hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang kami lalui tanpa Engkau Tuhan. Kau selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Tanpa hadir-Mu, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, padamu ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ucapkan ku bersyukur Bapa. Terus bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu. Come on 2 PM, dengan segenap iman kita ucapkan rasa syukur kita. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur ya Yesus. Di dalam hidupku ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kau yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau terus Tuhan untuk memuji Engkau lebih lagi. Kami mau menari, kami mau melompat bersorak bagi-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Sekali aku sapa Shalom 2 PM. Semua siap memuji Tuhan, amin. Amin. Semuanya siap berikan yang terbaik buat Tuhan, amin. Amin. Come on. Come on, katakan wow.
has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here, carrying our burdens, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live for you, Lord. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burdens. Terima kasih Tuhan. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Come on, Tubiam, angkat tangan kita. Kita beri tepukan buat Tuhan kita. Tubiam siap memuji Tuhan, amin. Siap berikan yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Mari sama-sama kita akan bersorak, kita declare kalau dengan Tuhan kita tak ada yang mustahil, amin. Come on, Tubiam, sama-sama kita katakan 1, 2. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. And God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Come on, katakan, I will live, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am here. Katakan, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. Come on, Tubiam, sama-sama kita sorakan. God is fighting for us, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Say, God is fighting for us, God is fighting for us, pushing back the darkness, Lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. katakan, kita sorakan, biar Tuhan yang berperang buat kita. Come on, God is fighting for us, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus. Katakan sekali lagi, biar Tuhan yang berperang buat kita. Shout it out, shout
biasa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Seindah yang berlayu, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah Tuhan, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, katakan, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Come on to be out. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Katakan dengan iman, come on. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sebab kita percaya bahwa Allah kita luar biasa, amin. Katakan walau badai menghadap, walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, Kau yang setia, Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Biarkan musik memuji Tuhan, sebab segala yang bernafas memuji Engkau Yesus. Biarkan segenap hati kami memuliakan nama-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak disembah. Katakan haleluya, haleluya. Katakan sungguh nyata kasih-Mu. Come on to be out. Sungguh nyata di sepanjang hidupku. Hatiku hanyalah untuk-Mu. Oh, oh, sungguh nyata kasih-Mu. Katakan kanan kiri saudara, sebab Tuhan kita baik, amin. Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku.
Sekali lagi lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Sebelum saudara-saudara duduk, tos kanan kirinya katakan welcome back and welcome home. Welcome back and welcome home. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Wow. Saya merasakan sukacita yang luar biasa hari ini. Amin. Berapa banyak yang enjoy tidak ada kemacetan di Jakarta seminggu ini. Katakan amin. Haleluya. Tapi bukan hanya tidak ada kemacetan di Jakarta, kami juga sangat bersuka cita karena banyak pendatang baru di 2PM hari ini. Amin, saudara. Tadi saya ada beberapa mendengarkan, ada beberapa nama. We would like to welcome buat teman-teman yang baru pertama kali datang sini. Ada Alvin dari Berlin, Jerman. Welcome. We love you. We appreciate that you're here. I hope you enjoy the service. Ada Sean. Di sini ada Sean. Ya, welcome. Lalu ada Reddy dan Natasha, ada di sini juga, welcome home. Kalau teman-teman belum ada tempat beribadah yang tetap, boleh ikut beribadah bersama kami setiap hari Minggu jam 2 siang. Lalu juga ada yang namanya Yuni dan Nathan. Ada di sini Yuni dan Nathan. Welcome, ada di mana? Di belakang sana, welcome home. We love you, we welcome you here. Ya, saudara-saudara ya. Banyak, tadi saya juga berkenalan dengan beberapa teman baru saya. Ternyata adik-adiknya dari Erik Saputra ada Steven and Nicholas. Welcome home juga buat teman-teman di sini untuk pertama kali datang, dan welcome buat teman-teman di sini yang mungkin visitor datang ke Jakarta untuk berlibur. We love you, we welcome you. Kalau tidak bisa beribadah bersama dengan kami, bisa tune in setiap hari Minggu melalui YouTube di sini. Kita akan selalu siarkan tayangan setelah ibadah untuk bisa catch up dengan apa yang sedang terjadi di gereja kita. Saudara, ini waktunya untuk kita memberi, dan kita tahu bahwa pada saat kita memberi persembahan dan persepuluhan, itu adalah bagian dari ibadah kita. Dan pada saat kita datang ke rumah Tuhan, hendaklah kita tidak datang dengan tangan kosong. Amin, saudara-saudara. Oleh karena itu, mari kita siapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara bisa scan QR code yang ada di depan atau di depan bangku saudara. Pastikan rekening atas nama GBI PRJ, dan kita akan memberikan persembahan kita dengan sukacita di dalam nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Karena kami tahu segala yang kami miliki adalah titipan dari Tuhan. Segala yang kami miliki, talenta, kesempatan, pekerjaan, kesehatan, network, semuanya berasal dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami mau melakukan langkah iman, di mana kami mau memberi dan memberi dengan yang terbaik ke dalam rumah Tuhan. Dan kiranya Tuhan pakai pemberian kami ini untuk menjadi pelebaran atas kerajaan Tuhan, buat banyak orang mendengar kabar baik tentang Injil keselamatan. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi dan berkati tangan-tangan yang mengelola. Biar kiranya Tuhan kami semua boleh melakukannya demi memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Sambil saudara-saudara memberi, ada beberapa pengumuman yang akan saya bagikan. Saudara, tentunya kita sudah masuk ke bulan April, saudara. The 4th month, saudara-saudara. Sudah masuk, kalau anak-anak corporate lagi ngomong, kita udah masuk Q2 gitu ya. Q1 mungkin sedikit terseok-seok, tetapi Q2 saya percaya kuartal kedua kita akan semakin naik dan semakin maju terus. Amin, saudara-saudara. Dan bulan ini kita akan dimulai dengan satu tema teaching yang baru. Dan saya percaya kita pasti akan diberkati. Amin. Oleh karena itu, saudara-saudara, bagi teman-teman di sini yang belum tertanam di dalam Cool, bisa scan QR code yang ada di belakang saya. Kami sudah menyediakan banyak Cool, ada yang buat singles, ada yang buat couples yang sudah menikah, ada bagi yang couples yang mau menikah juga ada, saudara-saudara ya. Oleh karena itu bisa scan, nanti teman-teman bagian pastoral care akan menempatkan saudara di tempat yang tepat, saudara-saudara ya. Nah, selain itu saudara-saudara, saya juga mau invite buat teman-teman di sini untuk volunteering ya. Saya percaya bahwa hidup kekristenan adalah hidup yang memberi. Katakan amin. Tidak ada orang Kristen sejati yang hidupnya hanya sendirian dan berdiam diri. Tetapi orang yang Kristen sejati, orang yang benar-benar sudah mendapatkan jamahan Tuhan, pasti dari hatinya akan meluap air-air kehidupan yang rindu untuk melayani dan memberi. Oleh karena itu saudara-saudara juga bisa scan QR code di belakang saya, ada banyak sekali departemen. And today I just would like to appreciate a few people here.
Ya untuk pertama kalinya, kalau nggak salah saya mungkin salah, tetapi saya rasa saya betul. Untuk pertama kalinya saya mau congratulate buat Angel and Vinson pertama kali melayani sebagai we call it CX, ya, bukan customer experience tetapi congregation experience. Wah, keren ya saudara ya. We love you, we appreciate what you're doing. Saya percaya apa yang mereka tanam tidak akan kembali sia-sia. Katakan amin, saudara. Dan bukan hanya untuk mereka, terbuka juga buat kita semua di sini untuk bisa melayani Tuhan. Mungkin sepele, tetapi ingat, janda yang memberikan 2 keping itu berharga di mata Tuhan. Katakan amin, saudara. Maybe Q2 is the time for you to serve. Ini waktunya untuk kita maju bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara, kita akan masuk ke dalam satu pengumuman yang kita selalu deklarasikan, yaitu di mana kita akan mengadakan prayer request. Nah, teman-teman, saya percaya mungkin kita tidak bisa melayani, main musik, nyanyi, apalagi khotbah gitu ya. Tapi saya percaya kita semua pasti bisa berdoa. Katakan amin, saudara. Ya, selain saudara mengikuti sosial media, di situ setiap hari Sabtu atau Jumat ada prayer request box. Nah, di situ saudara bisa masukkan prayer request apapun itu, atau mungkin praise report saudara pernah didoakan dan terjadi. Mari masukkan di situ supaya kita bisa celebrate bersama-sama tentang kebaikan Tuhan. Nah, hari ini kita ada beberapa prayer request yang masuk dan saya percaya kita semua bisa berdoa bersama-sama. Katakan amin, saudara. Ya, ada teman kita yang minta kekuatan karena sedang berduka. Saya tahu di Cool Harvest lagi ada satu jemaat yang sedang berduka. Lalu ada juga yang berdoa untuk meminta financial breakthrough. Bisa kita aminkan itu, saudara? Ya. Lalu juga ada yang minta kesembuhan untuk adik teman yang sakit lupus dan ketenangan untuk keluarganya. I know it's not easy. Kehidupan dewasa muda banyak hiruk pikuk. Tetapi kami percaya you don't have to go through it alone. Mari kita berdoa bersama-sama. Amin, saudara. Boleh kita tundukkan kepala sama-sama. Kita ucapkan doa dengan iman, kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada imam tinggi kita, imam besar kita yang membawa doa kita ke hadapan Allah Bapa. Bapa, kami datang kepadamu. Kami bawakan teman-teman kami Tuhan yang sudah submit prayer request. Kami percaya di mana Tuhan, firman-Mu mengatakan pada saat kami percaya dan memintanya Tuhan, kami akan mendapatkannya di dalam nama Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berdoa buat teman kami Tuhan yang membutuhkan financial breakthrough. Tuhan, kiranya Tuhan boleh menjamah, Tuhan berikan kekuatan, berikan dia hikmat supaya dia boleh melakukan sesuatu yang baru, mendapatkan ide-ide yang baru dan juga membuat keputusan yang benar. Tuhan, hamba berdoa, haleluya. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman kami Tuhan yang sedang berduka. Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang menghibur kami. Roh Kudus, kiranya Tuhan hibur teman kami yang sedang berduka. Dan kami juga berdoa buat teman kami yang mendoakan temannya yang sakit lupus dan juga ketenangan untuk keluarga besarnya. Tuhan, kiranya Tuhan kami mau lepaskan kedamaian, berkat, kesembuhan terjadi atas keluarga ini Tuhan. Dan kami percaya di 2PM kami akan mendengar banyak sekali kesaksian-kesaksian di mana doa-doa kami boleh dijawab Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami berdoa pada saat kami menaikkan pujian dan penyembahan kami. Dari tempat ini Tuhan akan bersemayam di tempat yang tinggi. Dan Tuhan akan disenangkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu tepat pada waktunya untuk setiap kita, amin. Melalui lagu yang sebentar lagi kita akan nyanyikan, aku teringat tentang betapa baiknya Tuhan dalam kehidupanku. Pada saat aku umur 11 tahun, aku pernah ngalamin satu kecelakaan besar yang dimana kejadian itu harus membuat aku untuk dioperasi pengangkatan limfa. Bahkan sejak umur 11 tahun sampai dengan detik ini, aku hidup dengan organ yang tidak lengkap sama seperti manusia pada umumnya. Tapi Tuhan baik. Di tengah kondisi keluargaku yang tidak baik-baik saja pada saat itu, bahkan aku yang umur 11 tahun pada saat itu gak tahu apa-apa, terbaring di rumah sakit dan cuman melihat mamaku berdoa sama Tuhan, berseru sama Tuhan di samping tempat tidur rumah sakitku. Di situ aku memutuskan untuk aku menyerahkan hidupku sama Tuhan.
Dan melalui lagu ini, aku mau ajak kita semua, teman-teman dan saudara-saudara yang hadir di sini, bukan karena suatu kebetulan, tapi karena anugerah Tuhan yang baik dalam setiap kehidupan kita. Dan aku percaya ketika Tuhan turun tangan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sehari pun, semenit pun, bahkan sedetik pun. Dia selalu ada di sisi kita dan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari aku undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita rasakan hadirat-Nya. Mari kita naikkan ucapan syukur. Betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. I remember how you provided, how you held me through the night, and I remember how you sustained me when you stepped into my life. If I knew then what I know now, I would be still and let you work it out. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You will always, always, always on time. You were always, always, always on time. I remember how you carried when I couldn't take a step, and I remember how you loved me when I couldn't love myself. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always, always, 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 always on time. You are always on time, Lord. Sebab kasih-Mu, Yesus, selalu tepat pada waktunya. Oh, Yesus, Yesus. It's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. It's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. It's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. It's never been a time that you didn't see me through, God. I worship you. It's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. It's never been a time that you didn't see me through, God. I worship you. It's never been a day, never been a minute,
setiap problema kami, Kau yang pegang hidup kami. Takkan kami takut, sebab Engkau beserta dengan kami, Yesus. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You are always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You are always on time. Say Jesus, Jesus. When I was lost in the water, but I never went under. You are always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You are always on time. Say you are always, always, always on time. Sing it. You are always, always, always on time. Say you are always, always, always on time. Sing you are always, always, always on time. Kita berikan tepuk tangan yang indah buat Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam segala keadaan, musim dan waktu, Allah selalu ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah berjanji meniadakan badai. Tuhan tidak pernah berjanji menghilangkan gelombang hidup ini. Tapi Tuhan berjanji dalam keadaan situasi apapun juga, Dia selalu tepat waktu menolong kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Bukan hanya kami menikmati Engkau, Engkau pun menikmati kami. Kalau Tuhan menikmati pujian anak-anaknya, tingkap-tingkap langit dibukakan. Segala apa yang kita perlukan Tuhan curahkan buat kita semuanya. Masa depan kita gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Sebentar Tuhan berfirman, urapi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap dengar firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk sebentar. Sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, kita akan saksikan video berikut ini. Ya, sebentar lagi kita akan memberikan sebuah penghormatan kepada Tuhan Yesus atas karya-karyanya dalam peringatan hari raya yang luar biasa yang harusnya kita rayakan dengan penuh sukacita. Apa itu saudara? Jumat Agung dan Paskah. Itulah sebabnya mengapa Yesus datang ke dunia. Karena Dia akan menebus kita. Dia sudah mati buat kita. Oleh sebab itu, karya keselamatan yang agung ini wajib kita rayakan. Amin saudara. Nah hari ini saya akan sampaikan satu kebenaran firman Tuhan saudara. Dari bagaimana Tuhan itu memakai seseorang yang bukan main pilih cap-cip-cup saudara. Tuhan itu persiapkan gacoannya, jagoannya untuk dipamer-pamerkan kepada dunia. Nah hari ini kita tampilkan satu tokoh firman Tuhan yang namanya Yusuf. Ya, Yusuf. Yusuf ini bukan suami Maria, tapi ini salah satu anak dari Yakub. Dia adalah salah satu founding father dari bangsa Yahudi, orang Israel atau orang Ibrani. Kita akan melihat bagaimana terjadinya sebuah transformasi kehidupan. Apa itu transformasi? Singkatnya begini, bahwa ada perubahan hidup. Dari yang tadinya tidak ada apa-apanya menjadi sesuatu yang memiliki fungsi dan faedah yang luar biasa. Yang tadinya nggak memiliki apa-apa menjadi sesuatu yang memiliki arti yang luar biasa. Yang tadinya biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Saya percaya
Allah sedang meletakkan sesuatu kerinduannya dalam diri saudara dan saya untuk melakukan hal yang sampai pada taraf maksimal, saudara. Setiap kali saya mendoakan ulang tahun, saya bilang begini, Tuhan belum selesai dengan engkau. Masih ada yang harus diselesaikan. Ada potensi, ya, ada karunia yang diberikan kepadamu untuk dimaksimalkan. Nah, rupa-rupanya saudara, Yusuf ini sejak dari kandungan mamanya memang sudah dipersiapkan menjadi orang besar. Orang besar seperti apa? Mari kita lihat saudara. Ya, dia masuk dalam frame saksi iman. Yusuf ini masuk dalam frame saksi iman di Ibrani pasal yang ke-11. Kalau kita lihat ilustrasi gambarnya ada di bagian ini. Bagaimana Yusuf diberi jubah oleh papanya yaitu Yakub. Untuk apa? Dipersiapkan menjadi orang yang sangat penting. Bukan hanya untuk orang Ibrani. Bahkan Yusuf menjadi orang penting di Mesir, saudara. Saudara lihat ya, Ibrani dan Mesir itu gak pernah akur, saudara. Israel dan Mesir itu gak pernah mesra. Tapi mengapa satu orang ini bisa menjadi penggede, pembesar, bahkan dikatakan Perdana Menteri, orang keduanya Fir'aun di Mesir. Kita akan melihat kehidupannya seperti apa. Nah, kalau kita melihat posisi Yusuf, saudara, saya ingin jelaskan sedikit ya. Dari Abraham punya 3 perempuan. Yang ini jangan ditiru ya saudara ya. Jadi Sarah yang sah gitu ya. Lalu ada Hagar, saudara tahu itu. Lalu ada Ketura. Dari Hagar dan Ketura itu akan menurunkan bangsa-bangsa Arab. Termasuk apa? Termasuk Kedar dan Nebayot. Ini yang hijau itu. Sementara dari Sarah lahir Ishak. Dari Ishak lewat satu perempuan, hanya satu perempuan, Ribka. Satu-satunya founding father orang Israel yang istrinya cuma satu, itu Ishak. Dari Ishak lahir Yakub sama Esau. Nah, yang akan kita telusuri dari keturunan Yakub nanti diubah jadi Israel. Punya 4 perempuan, sahnya sebenarnya Lea dan Rahel. Tapi Lea punya budak namanya Bilha, Rahel punya budak namanya Silpa. Mereka berlomba-lomba ngasih anak ke Yakub. Pertandingan untuk dapetin anak, saudara. Nah, dari 4 wanita ini, Yakub punya 13 anak. Satu perempuan namanya Dina. Dina nggak direken, saudara, karena dari orang Mesopotamia kuno, termasuk orang Ibrani, itu hanya laki-laki yang dihitung. Makanya 12 suku. Nah, Yusuf itu anak dari Rahel. Saudara kandungnya Benyamin. Dia punya anak 2 namanya Manase dan Efraim. Nanti Yusuf turun dari silsilah itu, anaknya dinaikkan. Pak, berarti 13 kan? Enggak, karena Lewi juga akan diturunkan. Menggantikan 2 yang hilang, Manase dan Efraim naik. Ini sekilas tentang Yusuf. Posisinya ada di anak Rahel dari Yakub. Mengerti ya? Karena begini, mengapa? Orang Yahudi perlu diberitahu silsilah. Karena mereka minta bukti. Siapa itu Yesus? Siapa itu Mesias? Nah, Yusuf itu betul-betul keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Kita lihat Yusuf, saudara. Arti kata Yusuf itu adalah Allah telah menambahkan lagi. Secara singkat, dia adalah putra ke-11 dari Yakub. Ibunya nama Rahel. Dia punya saudara kandung namanya Benyamin. Tadi saya sebutkan. Yusuf dan Asnat. Asnat itu anak Imam Dion. Orang Mesir. Ini penyembah berhala sebenarnya. Tapi dikasih perempuan ini kepada Yusuf. Dia kawin dengan dia lalu punya anak Efraim dan Manase. Nanti jadi 12 suku Israel itu. 16 kitab dalam Alkitab kita menyebut namanya. Kalau sampai 16 kitab menyebut satu nama itu, saudara, artinya gak main-main loh. Sangat penting. Bagi orang Ibrani, kata satu diungkapkan itu penting. 2 kata itu sangat penting. 3 ekstremis penting. Tapi kalau sampai 16, saudara, gak tahu pentingnya kayak apa. Ternyata terbukti sampai sore hari ini namanya disebarkan kemana-mana. Nah, sementara saya khotbahkan ini, saudara dan saya coba posisikan kita pada masa seperti apa ketika Yusuf dalam perjalanan hidupnya itu. Pekerjaannya apa? Yang pertama, rekan sekerja Fir'aun. Nah, mengapa dia
bekerja sama dengan Fir'aun. Saudara. Karena ini dibuang waktu dijual ke Mesir oleh kakak-kakaknya. Terdamparlah di Mesir. Tapi di Mesir bukannya sengsara, bukannya dibudak, malah jadi pembesar. Satu-satunya orang Ibrani, satu-satunya orang Yahudi, satu-satunya orang Israel yang menjadi tangan kanan Fir'aun cuman Yusuf. Saudara bisa bayangkan itu. Padahal Israel dan Mesir itu gak pernah akur. Saudara. Ibrani dan Mesir gak pernah akur. Tapi mengapa satu orang ini jadi tangan kanan Fir'aun? Ini yang perlu kita ketahui. Karena Yusuf punya karakter luar biasa. Saudara. Amin. Oke, lahir di Haran, mati di Mesir. Tetapi dia pesan sama kakak-kakaknya. Nanti kalau kalian keluar dari Mesir, bawa aku ke tanah Kanaan, tulang-tulangku. Saudara bayangkan ya. Yusuf berpikir kadang mendahului zamannya. Dia tahu persis akan ada Exodus. 400 tahun setelah dia mati, saudara, Exodus. Dan betul tulang-tulangnya dibawa keluar dari Mesir. Untuk apa? Menjadi kesaksian bahwa Mesir identik dengan dunia ini. Aku mau tetap tinggal bersama dengan nenek moyangku. Bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub, leluhurku. Maka dia pesan, jangan kalian lupa tulang-tulangku, ambil bawa ke Mesir. Statement seperti inilah yang membuat Yusuf tercatat di Ibrani pasal 11. Bahkan di tengah kematiannya pun dia pengen apa? Hidup di dalam perkenanan Tuhan. Saya berdoa, saudara dengar firman ini, saudara punya mentalitas seperti Yusuf. Fakta pentingnya apa? Ia anak kesayangan, tadi diberi jubah ya. Yang menggunakan posisinya di Mesir. Untuk apa saudara? Menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Dan sekali lagi bagian terakhir. Yusuf merupakan tipologi yang paling plek dengan Yesus. Saudara kalau pengen lihat Yesus di perjanjian lama, lihat Yusuf. Dia ditolak oleh keluarganya. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Menderita dari masa ke masa. Yesus hidupnya menderita. Tetapi lihat, Yusuf dipermuliakan oleh Fir'aun. Disayangi oleh papanya. Yesus juga disayangi oleh papanya. Jadi orang yang punya mentalitas seperti Yusuf, punya karakter seperti Yesus. Siapa yang punya mentalitas Yusuf dan karakter Yesus, itu orang yang akan dijadikan gacauan-gacauannya Tuhan. Saya rindu di hadapan kita ini adalah gacauan-gacauannya Tuhan. Amin. Yuk kita lihat berikutnya. Ini incredible journey-nya kayak apa? Saudara? Yang pertama, anak dimanjakan. Pertama, mendapat kemuliaan dari papanya, dimanjakan. Tetapi terjual menjadi budak orang Mesir akibat kecemburuan kakak-kakaknya. Dari terhukum, ya saya katakan ya, dari terhukum sebagai korban fitnah, ia naik menduduki jabatan tertinggi pemerintahan di Mesir. Yang ketiga, yang keempat, dengan rencana yang bijaksana, ia dapat mengatasi bala kelaparan dan menyelamatkan negeri Mesir. Bayangkan saudara, dari budak, jongos, keset, dulos. Tapi pahlawan Mesir. Ini kalau enggak kita kulik kebangkitan saudara. Mengapa ada orang seperti itu? Ya, dia jadi menyelamatkan Kanaan dari kelaparan. Dan keluarganya, bapaknya dari bahaya mati kelaparan. Di masa-masa menjelang dia akhir hidupnya, dia berdamai dengan kakak-kakaknya. Karena kakaknya datang ke Mesir. Nanti akan jelaskan itu. Yusuf, Yakub dan anak-anaknya tinggal di padang rumput Goshen di sebelah timur laut delta Sungai Nil. Nah, tentang Goshen, saya mau kasih tahu begini. Ini pemikiran Yusuf tuh luar biasa. Waktu sudah pindah ke Mesir, papanya, lalu kakak-kakaknya, dia ngomong sama Fir'aun, Tuan, lihat keluargaku banyak nih. Sekarang ke Mesir, kan perlu tempat tinggal. Berikan aku sebidang tanah supaya kami tinggal di sana. Fir'aun bilang gini, pilih. Dimanapun kamu mau pilih. Mau di Ramses, mau di Memphis, silakan. Di kota atau di mana, silakan. Tapi Yusuf pilih Goshen. Ada apa dengan Goshen? Terakhir saya ke sana, saudara. Saya beberapa kali ke Mesir lewat Goshen itu. Itu wilayah subur sekali. Subur. Kan dilewati, ada delta Sungai Nil di situ.
rupa-rupanya Yusuf itu mewakili orang Ibrani. Orang Ibrani itu peternak. Orang Mesir bukan tipe peternak. Mesir itu tipe pembangun. Makanya piramid, ya kan? Banyak di sana. Sphinx gitu ada di sana. Tapi ternak gak ada. Jadi ketika dia pilih Goshen, dia tahu persis di tempat itulah nanti kita jadi peternak. Mengapa Isa jadi peternak? Karena dia harus menghasilkan binatang untuk korban. Di Mesir pun orang Israel harus membawa korban. Yang ketiga, ini alasan yang paling luar biasa. Nanti ketika orang Israel keluar dari Mesir, titik terdekat dari perbatasan Kanaan dan Mesir itu Goshen. Sudah bisa bayangkan? Yusuf berpikir mendahului zamannya. Dia tahu persis keluarga besarku akan keluar dari Mesir. Supaya tidak berlarut-larut kalau tinggal di Kairo sekarang ini. Jauh banget. Di Memphis. Jauh sekali. Maka dia pilih Goshen. Karena ini titik terdekat perbatasan antara Mesir dan Kanaan. Di Goshen mereka terpelihara luar biasa. 10 tulah melanda Mesir. Goshen selamat. Kayak begitu tuh. Orang kalau dipilih Tuhan tuh kayak begitu. Berikutnya. Sesudah pemakaman bapaknya. Jadi Yakub mati, dibawa ke Kanaan, dikuburkan. Ya. Yakub di tanah Kanaan, ia berpesan supaya tulang-tulangnya kelak dibawa ke Kanaan. Tadi saya ceritakan. Pesannya itu dilaksanakan sewaktu orang Israel Exodus. Ketika Yusuf mati di umur 110 tahun. Ini orang luar biasa. Nah, mari kita lihat sekarang. Transformasinya seperti apa? Saya kasih ilustrasi. Separuh dari gambar Yusuf itu masa-masa sulitnya. Masa-masa penderitaannya. Masa-masa proses hidupnya. Masa-masa dia harus merangkak. Masa-masa dia harus membangun. Masa-masa dia harus bertahan diri. Masa-masa dia harus apa? Berjalan dalam lembah kekelaman. Seperti yang Andrew pujikan tadi di ibadah pujian pertama tadi. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, sekali-kali pun Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Masa-masa sulapnya. Tapi setengah hidupnya, bagian gini, masa-masa keagungannya. Masa-masa kemuliaannya. Masa-masa kejayaannya. Masa-masa glorifikasinya. Saya sampaikan firman ini supaya apa? Supaya kita memaksimalkan waktu kita, hidup kita. Untuk apa? Kemuliaan Tuhan, saudara. Amin. Jangan jadi manusia biasa-biasa saja. Mediocre, jangan. Rugi, saudara. Rugi. Jadikan orang yang luar biasa. Makanya tadi Pak Iradis sampaikan kan? Ya ayo, libatkan dalam pelayanan. Libatkan dalam apa? Kehidupan rohani kita. Supaya apa? Memaksimalkan potensi kita. Amin. Nah mari kita lihat. 3 tahap kehidupan Yusuf itu seperti apa? Yang pertama, justifikasi. Dia dapat mimpi dari Tuhan 2 kali. Dan ini menjadi apa? Fondasi atas transformasi kehidupannya. Mimpi yang pertama, tentang apa? Berkas-berkas gandum. Dia ngomong sama kakaknya. Saya ceritain aja ya Pak ya. Ngikutin kan ya? Nanti kalau butuh PPT-nya minta Pak Iradi ya saudara. Ya. Tentang berkas bergandum. Dia cerita ngomong, kakak-kakak plus adikku kesini gitu. Aku tadi mimpi. Mimpi apa kamu? Ada berkas gandum kita ikat di ladang. Tiba-tiba berkasku muncul tegak berdiri. Lalu berkas-berkas kalian sujud menyembah kepada berkasku. Saudara, kalau saudara jadi kakak-kakaknya Yusuf, kira-kira apa pikiran saudara? Ini orang gila kali ya. Mana ada kakak-kakak tunduk nyembah adik. Enggak mungkin. Ada juga adik hormat kepada kakak. Tradisi Mesopotamia saudara, yang lebih muda itu menghormat kepada orang tua. Sampai sekarang seperti itu kan. Tapi mimpinya beda. Enggak. Berkasku yang akan muncul, lalu berkas kalian nyembah aku. Benih
kebencian kakaknya, dimulai dari jubah yang maha indah yang diberikan papanya, mulai berkorban karena apa saudara? Cerita mimpi Yusuf ini. Disempurnakan mimpi yang kedua. Ini lebih gila lagi saudara. Kumpul lagi. Kakaknya bilang gini, ini pemimpi mau ngomong apa lagi nih gitu. Sekarang mimpiku lain lagi. Apa? Coba kamu ceritakan. Ada satu matahari, ada satu bulan. Bulan. Plus 11 bintang. Nyembah aku. Wah saudara. Kakaknya udah muntap itu. Kau pikir kamu sempurna, kau pikir kamu keren, kau pikir kamu mulia. Bagaimana mungkin papa, mama kita semuanya sembah engkau. Hamba Tuhan gak bilang ngomong gila sih ya saudara. Ya. Boleh ya? Mungkin kakaknya bilang gila loh gitu. Gila. Gokil loh gitu. Mana mungkin papa, mama kita semuanya nyembah engkau. Dengar baik-baik. Kalau saudara pengen mengalami transformasi, saudara harus dapat pewahyuan dari Tuhan. Dapat pernyataan Tuhan. Saudara punya visi ke depan. Punya cita-cita. Diterima atau tidak diterima. Kalau kamu pegang baik-baik, ceritakan. Ungkapkan. Ceritakan pada orang-orang, gak masalah. Mau ditolak kayak mau apa, itu mimpiku, itu masa depanku, itu cita-citaku, itu destiny hidupku. Sejak saat itu dikalungkan dalam leher Yusuf 2 mimpi itu. Tapi dengan mimpi itu konsekuensinya apa? Dibenci. Hati-hati. Kita dapat dari Tuhan, kita bersyukur, dituntut Tuhan. Tapi implikasinya ada orang-orang yang gak suka dengan kita. Itu ada saudara. Tapi lihat bagaimana caranya Yusuf menjalani hari-harinya. Karena sejak mimpi yang kedua disampaikan, sejak saat itulah upaya kakaknya membinasakan Yusuf dan mengubur mimpi-mimpinya. Kalau saudara pengen dipakai Tuhan, ada orang yang pengen mengubur saudara. Ada orang yang gak suka. Benci, iri, jealousy. Tapi lihat, kalau itu datang dari Tuhan, kalungkan dalam lehermu. Tuhan belum selesai dengan kita kalau belum sampai mimpi terjadi. Amin saudara. Nah setelah dapat justifikasi dari mimpi, kesempurnaan pernyataan Tuhan itu proses. Prosesnya ratusan saudara. Ratusan. Tapi saudara ini sampaikan 6 saja. Yang pertama saudara lihat, nomor 1 apa? Yang diproses oleh Tuhan kepada Yusuf hatinya dulu saudara. Hatinya itu menerima semua proses dengan sukacita. Dia, bukan yang ini. Ini dia, 6. Ya. Lihat prosesnya saudara. Yang pertama, hati penuh penerimaan. Diperlakukan jahat. Di ayat ini katakan, dibuang ke sumur saudara. So lihat ya. Yusuf punya banyak alasan untuk bersungut-sungut sama Tuhan. Tuhan, bukankah mimpi tentang aku disembah orang? Bukankah mimpi tentang aku dipermuliakan oleh saudara-saudaraku? Tapi kau lihat, aku dibuang ke sumur. Kalau Yusuf pakai itu dengan cara bersungut-sungut, mimpinya buyar. Tapi dia terima. Dibuang ke sumur. Apalagi saudara? Tetap berjuang dan bersemangat walaupun di penjara. Ini makin buyar mimpinya, makin buyar masa depannya. Dibuang ke sumur sudah, dijual jadi budak sudah, sekarang di penjara pula. Mana penggenapan mimpi-mimpiku? Saudara, saya sudah khatam baca Alkitab ini. Dari Kejadian sampai Wahyu berapa kali. Tapi saya belum pernah melihat, mendengar, membaca Yusuf bersungut-sungut. Belum pernah. Keren saudara. Yang ketiga, penuh kesabaran. Karena dilupakan. Di penjara. Tiba-tiba ada 2 orang masuk penjara. Itu ahli minuman dan makanan raja. Di penjara. Waktu di penjara mereka ngimpi. Diterjemahkan sama Yusuf. Apa maksudnya Yusuf? Nanti kamu akan dikeluarkan berdua.
Satu dapat kemuliaan, satu akan dihukum. Jangan lupa ya, kalau udah keluar ingat gua. Gitu. Tapi lihat saudara, dikatakan apa? Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu. Melainkan apa? Dilupakan. Mimpi yang akan jadi kenyataan lewat proses apa? Ada orang-orang yang menyakiti kita, melupakan jasa baik kita. Mungkin saudara pernah menolong orang, ngutangin orang. Mungkin saudara pernah menolong dia tapi melupakannya. Ingat, belajar dari Yusuf. Udahlah, lupakan. Karena membalas kejahatan-kejahatan itu bukan tipe kita, saudara. Tipe Yusuf adalah mendoakan orang yang berbuat jahat pada kita. Amin. Ada lagi, dicobai. Integritasnya luar biasa. Ini kesempatan Yusuf sebenarnya. Untuk apa? Melihat mimpi jadi kenyataan. Wah, mungkin saudara tahu ya, zaman itu Yusuf gagahnya luar biasa. Saudara. Badannya sterek. Hidung, mata, mulut itu presisi. Enggak ada yang mencong ke sana, mencong ke sini. Matanya tajam, kebiru-biruan. Bagaimana tidak mungkin tertarik istri Potifar, saudara. Potifar udah mulai tua. Lihat. Mohon maaf ya. Barang bagus kayak begitu. Tertarik, saudara. Kalau pada posisi Yusuf bilang begini, ini mungkin cara untuk penggenapan mimpiku. Kalau aku bisa menikahi istri Potifar. Potifar akan tersingkir dan aku menjadi hulu balang raja. Aku jadi petinggi di Mesir. Tapi Yusuf gak punya pikiran seperti itu. Waktu digoda, dia lari, saudara. Kabar baiknya, lari menjauh. Karena ada orang yang digoda, lari mendekat. Atau bahkan ada yang lari di tempat. Nunggu kesempatan. Tapi betulan Yusuf lari menjauh. Konsekuensinya lari menjauh. Jubahnya kena, diambil. Istri Potifar gini, Potifar, suamiku, kau lihat orang Ibrani ini. Kau datangkan sebagai budak. Tapi kau lihat, dia ingin memperkosa aku. Ini buktinya, jubah ini ada di kamarku. Lihat. Kalau saudara pengen mencapai cita-cita, menggapai mimpi, saudara pengen masuk ke destiny seperti Allah. Saya mau tahu, banyak orang gak suka. Bahkan ada gosip. Ada kabar yang gak baik buat kita. Tapi lihat bagaimana Yusuf mengatasinya. Tetap setia sama Tuhan. Pegang baik mimpi itu. Berikutnya, saudara. Kalau nomor 1 sampai 4, itu ujian kesengsaraan. Tapi nomor 5, ini ujian kesuksesan. Waktu Fir'aun tidur mimpi, panggil semua ahli mimpi Mesir. Coba kamu tafsirkan mimpi. Gak ada yang bisa. Tiba-tiba juru minum bilang, baru ingat nih. Tuhan tuh punya jalan. Saudara. Mengingatkan kembali. Mengotak-otik otaknya si juru minum raja tadi. Raja, aku bisa keluar karena ada mimpi yang ditafsirkan oleh orang Ibrani itu. Siapa namanya? Yusuf. Di mana penjara? Suruh keluar. Waktu Yusuf keluar, diceritalah mimpi Fir'aun tentang apa? Lembu, yangkur, dan gemuk itu ya saudara ya. Itu. Yusuf mampu menafsirkan. Sehingga apa? Fir'aun kagum. Dia bilang gini, engkau luar biasa. Orang Mesir gak ada yang seperti engkau. Engkau dahsyat. Engkau punya otak yang encer. Aku gak sia-sia untuk panggil keluarga engkau dari penjara. Gak ada yang sama dengan engkau. Engkau jempolan. Engkau dahsyat. Engkau luar biasa, engkau hebat. Gitu. Apa jawab Yesus? Apa Yusuf? Yusuf menyahut Fir'aun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberikan kesejahteraan kepada Tuanku Fir'aun. Ini ujian loh saudara. Banyak orang kalau lagi kacau hidupnya, lagi susah hidupnya, cari Tuhan itu luar biasa. Ibadah tuh pengen jam 2, jam setengah 12 sudah ngantri saudara. Doa fajar enggak telat. Menara doa enggak bolong. Kenapa? Butuh. Tapi kalau udah sukses, kalau udah berhasil kadang-kadang, kenapa enggak ibadah? Sibuk sampai malam gitu. Tapi Pak Eradi, Pak Randy di sini enggak ada. Semua cinta Tuhan. Amin. Mentalitas kayak gini nih yang dicari Tuhan. Jadi kacauannya Tuhan.
Waktu susah tetap cari Tuhan. Berhasil tetap cinta Tuhan. Amin. Yang terakhir, hati yang mengampuni. Waduh saudara. Saudara bisa bayangkan gak? Kesempatan Yusuf membalas kelakuan kakak-kakaknya. Gue dikabarin mati loh. Gue habis dimakan binatang buas loh. Gak direken, gak dicatat dalam silsilah kehidupan keluarga. Begitu dia berkuasa saudara, kakaknya datang. Udahlah, lupakan yang sudah. Saya pengen tanya saudara, apakah saudara pernah mengalami disakiti orang? Belum pernah loh, saya doang. Pernah ya saudara? Digosipkan pernah ya? Dikata-katain gak baik, bener kan? Dikucilkan, pengen dikubur mimpimu. Saya mau katakan, jangan membalas kejahatan-kejahatan. Kalau ada ion negatif yang ditujukan pada kita, ubah jadi ion positif. Hal yang buruk ditujukan pada kita, ubah jadi yang baik. Supaya apa? Karakter Yusuf, mentalitas Yusuf, pikiran Kristus ada dalam hidup kita. Maka apa? Dipermuliakan. Dari semua ujian ini, Yusuf lulus cum laude. Makanya dia layak mendapat glorifikasi. Yang pertama apa? Menjabat di Mesir tadi. Enggak ada sejarahnya orang Israel jadi pembesar di Mesir kecuali Yusuf. Yang kedua, menyelamatkan keluarga dari bahaya kelaparan. Termasuk bangsa Mesir dan Kanaan. Bayangkan saudara. Dari status budak, orang buangan, dikucilkan, gak direken orang, gak punya kedudukan, tiba-tiba menjadi penyelamat bangsa. Aku rindu karakter seperti ini ada di tengah-tengah kita. Kita jadi penyelamat bangsa ini. Lewat tadi Pak Ara bilang, kalau gak bisa main doa saja, itu penting. Daniel itu berkenan pada Tuhan karena doanya saudara. Yusuf berkenan karena apa? Karakternya. Karisma, karunia, kasih karunia bisa membuat kita naik ke atas. Kepandaian, kepintaran, ya, gelar kita mampu membuat kita naik ke atas. Tapi karakterlah yang membuat kita tetap terus di atas. Kalau saudara punya karakter yang luar biasa, karismamu, karaktermu itu menjadi sebuah kesempurnaan hidup saudara. Amin. Dan yang ketiga, wah ini keren. Dia mewariskan semuanya kepada anak-anaknya. Aku pernah membayangkan begini, waktu di penjara, waktu di sumur, Yusuf gak pernah berpikir akan punya anak. Bagaimana mungkin aku akan punya anak? Tapi ketika dia pegang mimpinya di lehernya itu, sekali Tuhan berjanji, sekali Tuhan menaruh sesuatu dalam hidupku, pasti dikenapi. Kalungkan dalam lehermu janji Tuhan. Supaya apa? Dikenapi dalam hidup saudara. Amin saudara. Dan terbukti saudara. Yusuf tercatat di kitab 16 kitab kita. Karena punya karakter seperti itu. Transformasi hidup ini penting. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Hidupmu pun akan dipermuliakan Tuhan. Lihat. Yuk ayat 1 ayat. Pemusik boleh maju ke depan. Satu ayat ini kita baca yuk. Kejadian 50 ayat 20. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf bukan hanya diberkati. Yusuf bukannya penting bagi keluarganya. Tapi Yusuf penting bagi bangsa Mesir. Bangsa Kanaan dan orang Israel sendiri. Kenapa? Karena punya mentalitas yang luar biasa. Kalau Tuhan bisa pakai Yusuf, Tuhan bisa pakai saudara dan saya. Ayo, yang punya cita-cita, yang punya mimpi, yang punya penglihatan dari Tuhan, nubuatan dari orang lain, pegang baik-baik itu. Sedih kesaksian saudara. Saya itu enggak punya potongan jadi hamba Tuhan Pak Randy. Apalagi pendeta. Kenapa? Dari kecil saya tuh orangnya gak bisa diatur. Wah berangasan. Orang tua saya sampai tuh pusing 7 keliling ngatur saya saudara.
pengen sekolah itu sekolah yang ada sesi ekskulnya tuh berantem. Maka saya pengen masuk STM waktu itu. Karena pasti ada berantemnya di situ. Berangasan. Suatu kali saudara, ada orang begini, engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Engkau akan jadi alat Tuhan. Saya bilang, ini orang ngomong apa gitu. Tapi ketika dikuatkan oleh orang lain lagi, bapak saya bilang, kamu akan dipakai Tuhan. Bapak saya yang tadinya bosen sama saya, tiba-tiba ngomong, kamu akan dipakai Tuhan. Udah saya simpan aja. Sampai satu kali, saya ikut namanya persekutuan doa di fakultas saya. Ya, di situ ada itu. Hamba Tuhan ngomong lagi, kamu akan dipakai Tuhan. Udah, sejak saat itu, saya ngomong sama orang-orang, aku mau dipakai Tuhan. Tapi nggak tahu dipakai buat apa. Gitu. Aku tidak akan pernah membanggakan diriku. Tapi kalau sampai hari ini aku berdiri di mimbar ini. Karena Tuhan belum selesai dengan aku. Seperti Tuhan belum selesai dengan Yusuf. Dan diakhiri dengan luar biasa. Demikianlah Tuhan akan selesai dengan saudara. Kalau saudara apa? Sampai kepada destiny. Seperti yang Tuhan kehendaki. Mengalami transformasi yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati semua. Pemusik masih ada? Masih ada? Saudara, nyanyian pujian ini adalah nyanyian janji kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih mimpi kepada Yusuf, diberikan keselamatan dan kemenangan dalam proses kehidupannya, diberikan janji-janji tentang glorifikasinya, dan sampai sekarang nama Yusuf diceritakan kemana-mana, Tuhan juga akan pakai saudara dan saya. Saudara akan jadi gacauan-gacauannya Tuhan. Kalau apa? Serahkan hidup pada Tuhan. Amin. Pujian ini sangat gampang saudara. Refnya saja kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Yuk bangkit berdiri saudara. Oh, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan. Saudara, setelah saudara dengar firman Tuhan hari ini, tahukah saudara, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan sudah tetapkan destiny kehidupanmu. Hanya satu, mempermuliakan namanya. Dengan berbagai macam cara. Tapi tahukah saudara, Tuhan akan pakai hidupmu bagi hormat kemuliaan namanya. Di mana proses hidupmu? Apakah sedang mendapat mimpi dari Tuhan? Dapat pewahyuan? Dapat pernyataan Tuhan? Pegang baik-baik. Pegang baik-baik. Apakah posisi sedang sanctifikasi? Sedang diuji Tuhan? Dicobai iblis untuk membuyarkan penglihatan dan mimpimu itu? Tetap setia sama Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Pegang baik-baik. Kalungkan dalam lehermu. Jangan sampai direbut oleh si jahat itu. Kalau datangnya dari Tuhan, pasti digenapi. Kalau posisimu sedang diglorifikasi Tuhan, ayo wariskan imanmu, salurkan imanmu, kabarkan
imanmu, sebarkan imanmu kepada semua orang. Seperti Yusuf mewariskan kepada anak-anak. Jadilah kacauan-kacauan Tuhan yang luar biasa. Bukan cuma di gereja, bukan cuma di mimbar. Keluar dari tempat ini, jadilah kacauannya Tuhan. Seperti Yusuf di penjara, di sumur, di Mesir sebagai budak. Dia tetap jadi kacauannya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bertindaklah hati-hati. Maka Tuhan akan sampaikan engkau pada destiny masa depanmu. Terima kasih Bapak. Aku berbicara, Roh Kudus menyempurnakannya. Di dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan memberkati kita. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sama seperti Yusuf yang tertolak, dilupakan. Dia harus menanggung semua berita palsu akan dirinya. Demikian juga ada satu pribadi lainnya yang harus tertolak, dibuang, dan menanggung segala-galanya untuk menyelamatkan kita semua. Dialah Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Katakan amin saudara-saudara. Tiba saatnya untuk kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Kalau saya mendengar firman Tuhan tentang Yusuf, selalu itu menggambarkan suatu rencana Tuhan yang begitu indah tentang bagaimana dia menyelamatkan umat manusia, yaitu saudara dan saya. Yesus pun dibuang, ditolak, dan harus menderita supaya kita, saudara dan saya, boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, boleh menikmati rencana Tuhan yang ajaib. Oleh tubuh dan darahnya, dia boleh berkorban dan melayakkan kita semua. Apakah di sini saudara-saudara ada yang membutuhkan roti dan anggur? Bisa angkat tangan. Biar teman-teman usher bisa membantu, ada di tengah sini saudara-saudara. Sambil kita menunggu, kita akan merenungkan lirik dari lagu ini untuk menjadi berkat buat kita semua. Apakah ada lagi yang membutuhkan roti dan anggur? Bisa angkat tangan. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenung, mengingat kembali kebaikan Tuhan Yesus, supaya kita semua boleh hidup mengasihi Dia. Dia boleh menikmati kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami kenal Engkau? Kami semua orang berdosa Tuhan. Tetapi Engkau yang tidak berdosa, Engkau rela turun dari sorga mulia, menderita gantikan kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan, Engkau jadikan kami anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela kami, dan Engkau berkati kami. Ya kiranya Tuhan, kemuliaan-Mu boleh turun atas gereja-Mu siang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. Tetapi Tuhan rindu untuk kita berpartisipasi dalam makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu mari kita renungkan waktu ini sejenak. Untuk kita bisa introspeksi diri kita. Jangan kita simpan dosa. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami oleh darah-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Oh hati yang tidak benar di hadapan-Mu Tuhan.
kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan. Dan kiranya Tuhan, kami boleh minta ampun di hadapan Tuhan, dan Kau layakan kami. Haleluya. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah usia 12 tahun jangan makan dan minum perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat dewasa muda di tempat ini, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Katakan terima kasih Tuhan. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. Sekali lagi dengan iman katakan I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Kami percaya Tuhan melalui tubuh dan darah-Mu, berkat-berkat-Mu turun atas kami. Saatnya ini kami menerima berkat-berkat-Mu. Para suami di tempat ini angkat tangan-Mu tinggi-tinggi. Dan kiranya Tuhan memberkati engkau dengan pengurapan raja, imam dan nabi. Hikmat dan kebijaksanaan menjadi milik engkau. Kiranya Tuhan berkati kesehatan-Mu dengan sempurna. Supaya engkau sanggup membawa keluargamu masuk ke dalam rencana Tuhan yang ajaib. Segala pekerjaan dan usahamu Tuhan buat berhasil dan beruntung. Para istri di tempat ini angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bapa jadikan istri di tempat ini semuanya menjadi tiang doa. Tiang penolong untuk suami dan keluarga. Biar kiranya Tuhan jadikan mereka pokok anggur yang manis di tengah keluarga mereka. Kemanapun mereka pergi Tuhan boleh jadikan mereka pembawa-pembawa damai. Berkati kesehatan mereka. Berikan mereka keterampilan hikmat untuk mendidik dan mengajar anak-anak mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Berkati usaha mereka. Pengurapan yang baru boleh mengalir atas hidup mereka. Dan saat ini untuk anak-anak muda yang belum menikah dan single parents. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati engkau dan tuntun engkau. Supaya engkau menjaga kehidupanmu. Supaya kehidupanmu ditemukan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan buat engkau berhasil di dalam pekerjaanmu, di dalam studi, di dalam usahamu. Dan pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas daripada orang dunia boleh turun atas hidupmu. Pakai hidup mereka. Di usia emas ini Tuhan, jangan kau lewatkan mereka.
Para single parents di tempat ini Tuhan, kami percaya bahwa mereka tidak pernah berjalan sendiri, tetapi tangan-Mu sendiri yang selalu menopang mereka. Berikan mereka kedamaian, security di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini dengan ucapan syukur, dengan tangan yang terangkat tinggi di hadapan Dia. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan engkau dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Syukur Bapa. Selamat hari Minggu, God bless you. We love you. Bersyukur